البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas pembatal keislaman yang pertama, yaitu asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya disimak baik-baik halaman yang berikutnya, kalamnya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bagian atas disimak. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi, wa minhu, termasuk bentuk kesyirikan adalah adzabhu li ghairillah kaman yadhbah lil jin au lil qabr. Penting ini. Termasuk bentuk kesyirikan adalah menyembelih sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Biasanya orang-orang itu melakukan ritual tersebut untuk mencari pesugihan biasanya. Biar kaya, biar laris dagangannya, diperhatikan ya. Laris dagangannya, kaya raya. Akhirnya apa? Datang ke dukun. Dukunnya mensyaratkan agar apa? Menyembelih sembelihan di kuburan si fulan, kuburan si alan. Atau terkadang menyembelih sembelihan untuk apa? Dipersembahkan untuk jin fulan, jin alan. Di hadapan pohon yang besar, pohon beringin misalkan, atau pohon-pohon yang mungkin mereka anggap keramat. Allahul musta'an. Ternyata itu merupakan kesyirikan, bisa membatalkan keislamannya, wal iyadu billah. Kita lihat syarahnya, disimak baik-baik. Yang tidak punya kitabnya didengarkan ya. Faedahnya catat ya, gambar-gambar nanti lagi. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Asy-Syaikh rahimahullah dzakara hadzal misal li'annahu waqi'. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan contoh ini, yaitu melakukan sembelihan diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, li'annahu waqi', karena terjadi. Realita, kenyataan banyak terjadi seperti itu. Mungkin biasanya untuk menjumpai di sebagian tempat ketika ingin bangun jembatan, itu biasanya mereka ada ritual khusus. Dia apa? Sebelum bikin pondasi jembatan tersebut, masing-masing pojokan ini tanam kepala kerbau biasanya, sebagian mereka. Paham ya? Kepala kerbau, kemudian tanam situ, baca qomat kamit, jampi-jampi semisalnya, Allahul musta'an. Alasannya biar kokoh jembatannya, enggak diganggu jin katanya. Allahul musta'an. Syirik. Bayangkan itu. Kita lihat berikutnya, wa yatasahal an-nasmi, dan manusia bermudah-mudahan ya, bermudah-mudahan. Dan disebutkan para ulama berdasarkan dalil yang ada, hatta walaupun yang sembelih itu bukan ayam atau bukan kambing, bukan sapi, bahkan lalat saja, lalat, dia sembelih, dia persembahkan untuk selain Allah, syirik juga. Misalkan lalat ya dibunuh, bismillah. Atau lalat sengaja dipersembahkan untuk apa? Kuburan misalkan. Syirik juga. Paham ya? Allahul musta'an, seperti itu. Karena kalau ingin melakukan sembelihan, hewan-hewan sembelihan pastikan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ayat berikutnya, wa yadbahuna li ghairillah, akhirnya mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi loh ya, jangan sampai meremehkan. Biasanya lingkungan awam, pedalaman itu ya. Nah, mereka biasanya mensyaratkan kalau ayam cemani. Ayam cemani itu ayam yang warnanya hitam semuanya, mulai dari kakinya, matanya, kepalanya, hitam semuanya, serba hitam. Namanya ayam cemani. Paham ya? Bukan cemana loh ya, cemani. Nah, itu biasanya sulit dicari itu. Tapi ada di daerah tertentu yang memang ternak mereka. Di daerah tertentu itu mereka ternak di situ, akhirnya orang belinya ke situ. Malah menjadi apa? Sarana kesyirikan, Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Yadbahuna lil jin ittiqa'an syarrihim. Mereka melakukan sembelihan untuk jin karena apa? Dalam rangka berlindung atau berhati-hati terhadap kejelekan mereka. Lihat, takut dengan kejelekan jin. Akhirnya nyembelih. Sembelihan diperuntukkan untuk jin tadi itu. Allahul musta'an. Padahal barakallahu fiik, melakukan sembelihan selain Allah taala adalah kesyirikan. Wa yadbahuna lahum min ajlil ilaj wasyifa. Lihat ini. Bahkan terkadang sebagian mereka menyembelih untuk mereka, untuk para jin tadi itu dalam rangka untuk berobat dan kesembuhan. Mencari obat dan kesembuhan, nyembelih mereka. Diperuntukkan jin fulan, jin alan. Nah, ini di pohon beringin itu ada penunggunya. Jin fulan. Nah, syaratnya kalau ingin sembuh penyakitnya, nah, pastikan menyembelihnya ayam cemani. Disembelih pada malam Jumat Kliwon. Jangan lupa dimasak rica-rica. Wah, kalau udah itu udah lain lagi bahasanya itu. Paham ya? Dipersembahkan apa? Untuk jin yang menunggu pohon beringin tadi. Allahul musta'an, syirik. Mau dimasak enggak dimasak, dipersembahkan selain Allah taala untuk jin atau yang semisalnya, syirik. Allahul musta'an, hati-hati. Karena sekarang ini kan serba teknologi canggih kan, dipermudah kan. Mungkin sarana kesyirikan kalau offline sulit, online ada. Itulah yang namanya apa? Kerusakan demi kerusakan, semakin dimudahkan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yatasahalun nas fi hada. Manusia bermudah-mudahan dalam masalah ini. Wa huwa katsirul wuqu', yang mana seperti ini banyak terjadi. Ma'a annahu syirkun akbar yukhriju minal millah. Lihat ini. Bersamaan dengan itu bahwasanya perbuatan tersebut menyembelih untuk selain Allah taala adalah syirik akbar, mengeluarkan dari agama Islam. Millah itu agama. Mengeluarkan dari agama Islam. Diperhatikan ya. Nah, karena kelihatan sepele gitu loh. Kelihatan sepele menyembelih untuk apa? Kuburan, menyembelih untuk apa? Pohon beringin misalkan. Allahul musta'an. Akhirnya apa? Ternyata apa? Bisa mengeluarkan dari agama Islam. Wa ma huwa sahlun, padahal itu bukan perkara yang mudah. Yaqulu lahu syaitan, lihat ini. Setan berkata kepada dia, idbah kharufan. Sembelihlah kambing. Kharuf itu kambing. Paham ya? Kharuf itu artinya kambing. Sembelihlah kambing. Idbah dajjajatan. Sembelihlah ayam betina. Hadza sahlun, ini mudah. Ini mudah. Kalau cuma nyembelih ini mudah, kata setan. Walakin la yandur ila syirki, tapi jangan lihat kepada kesyirikan. Sembelih aja sudah, enggak usah lihat kepada kesyirikan katanya. Ini setan yang ngomong. Fala dzabahatu dubaban, ya. Dakhalan nar, lihat ini. Maka orang yang nyembelih dubab, lalat. Bukan apa? Bukan kambing lagi, lalat kecil segitu ya. Nah, maka yang nyembelih lalat saja dakhalan nar, masuk neraka. Laisan nadar ilal madbu. Penting ini, yang dilihat itu bukan sembelih. Mau disembelih lalat, terowelu, nyamuk pun, kalau dia sembelih, dia persembahkan selain Allah taala, syirik namanya. Lihat ini bagus sekali ini. Laisan nadar ilal madbu, di garis itu, kaidah itu. Laisan nadar ilal madbu wa innaman nadar ilal aqidah. Yang dilihat itu bukan yang sembelih apa. Walaupun barangnya kecil pun, hewannya kecil, dia nyembelih terowelu misalkan atau marmut, kelinci, masuk kalau dia persembahkan selain Allah taala, syirik. Wa innaman nadar ilal aqidah, tapi memperhatikan akidahnya. An-nadar ila niyatil qalb, yang dilihat adalah niat hatinya. Bukan sekecil apapun, sebesar apapun sembelihannya, tapi niatnya untuk apa? Keyakinannya apa? An-nadar ila adab nubalah bisyirki, yang jadikan
perhatian adalah apa? Nah, dia enggak peduli terhadap kesyirikan, ini bahaya sekali. Paham ya? Nah, pokoknya nyembelih selain Allah Ta'ala. Perkara syirik enggak peduli dia, itu keliru. Laisa nadhar ila qimatil madbuh, penting ini. Yang dilihat itu bukan apa? Harga hewan yang sembelih. Harga hewan sembelih, nilai hewan sembelih, bukan itu yang dilihat. Tapi apa? Disembelih itu siapa gitu loh. Walaupun nyamuk itu kan gratis, ya enggak? Lalat gratis atau bayar? Lalat gratis itu loh. Dia sembelih untuk selain Allah Ta'ala. Bismillah itu. Dia patahkan kepalanya. Dipersembahkan untuk apa? Pohon beringin misalkan. Jin atau penunggu pohon misalkan. Syirik. Lihat itu. Ini bagus sekali nih. Laisa nadhar ila qimatil madbuh. Yang dilihat itu bukan harga hewan yang sembelih. Falladzi dzabaha dubahan dakhalan nar. Maka orang yang menyembelih lalat saja masuk neraka. An-nas yatasahalun fi hada. Manusia bermudah-mudahan dalam masalah ini. Kesyirikan kadang kalau kita perhatikan tuh yang udah paham tauhid loh ya, itu kadang neko-neko mereka. Di pintu masuk itu, awal kali pintu masuk itu, di atas pintu itu ada gantungan biasanya, orang awam itu biasanya. Gantungan itu, wallah alam, mana pernah lihat itu, sebotol minyak wangi itu, isinya itu kayak merah-merah darah itu, nggak apa-apa. Dibungkus kain itu, kainnya kain mori, atau kain kafan. Nah, tujuannya menangkal setan katanya. Allah musta'an. Barang kayak gitu menangkal setan gimana? Nah, doa nggak pernah dia baca, ayat kursi nggak hafal, sholat pun nggak pernah. Setan dari mana yang dia tangkal? Jangan-jangan menangkal setan dengan setan yang semisalnya itu. Allahumma musta'an. Itu sering kita jumpai orang-orang awam, antum buka pintunya, pintu utama itu. Nah, biasanya di atas pintu itu ada itu. Antum lihat ini, biasanya ada. Biasanya, tapi nggak semuanya loh ya. Yang masih meyakini kayak gitu ada biasanya. Atau mereka meyakini cermin penangkal setan. Jadi pintu itu ada cerminnya di luar. Wah, itu juga kesyirikan itu, kelihatannya sepele, wah cermin ini. Itu ada maknanya mereka pasang cermin itu. Kata mereka, kalau setan mau masuk ke rumah itu, melihat wajahnya sendiri takut, balik lagi dia katanya. Allahul musta'an. Syirik walaupun kayak gitu. Remeh kelihatannya memang, tapi syirik. Anak pernah jumpai soalnya. Beberapa orang awam itu pintunya ada cermin bulat ini. Alasannya menangkal setan katanya. Loh kok bisa? Setan itu kalau mau masuk rumah, nampak wajahnya sendiri, takut dia lari loh. Mantul cerminnya itu loh. Syirik. Hati-hati itu. Kelihatannya sepele barangnya ya kan? Cermin. Tapi digunakan untuk apa? Keyakinan yang tidak benar. Allahul musta'an. Kita lihat lagi, perhatikan. An-nas yatasahaluna fi hadza. Manusia bermudah-mudahan dalam masalah ini. Min ajli an yaqdiya hajatah. Lihat ini, dalam rangka untuk apa? Untuk menyelesaikan urusan dan keperluan kebutuhannya. Dia pengen kaya, pengen sukses usahanya, tapi nggak mau gerak, nggak bisa. Ngandalkan pesugihan. Akhirnya ritual-ritual kesyirikan dia lakukan. Suruh beli bunga 7 warna. Nah, sulit loh nyarinya itu 7 warna ini kalau nggak orang-orang yang memang udah ngumpulkan itu ya. Nah, suruh apa? Beli bunga 7 warna, taburkan di perempatan jalan. Itu setiap malam Selasa Kliwon. Bukan Jumat Kliwon, Selasa Kliwon itu. Nah, taburkan apa? Taburkan perempatan jalan. Kemudian jangan lupa keliling rumahnya 10 kali telanjang. Syaratnya ngeri-ngeri. Tapi pengen kaya, nggak mau kerja dia. Allahul musta'an. Akhirnya apa? Dibantulah jin. Allahul musta'an. Allahumma sallim. Lihat itu. Nah, bermudah-mudahan dalam rangka apa? Agar segera barakallahu fiik ditunaikan, dipenuhi kebutuhannya. Au yu'limuhu asy-syai'il ghaib. Apa tujuannya? Agar jin tadi itu mengajarkan dia sesuatu yang gaib. Ini penting juga nih. Kadang orang tujuannya itu kehilangan mobil, kehilangan motor, kehilangan hewan peliharaannya, dia larinya ke dukun, ke paranormal. Mbah dukun larinya. Untuk apa? Agar dukun tadi menerawang, ilmu terawang. Paham ya? Nah, mengetahui perkara gaib. Mbah, mobilku hilang, Mbah. Tolong carikan, Mbah. Kata si Mbah tadi ya fulusnya dulu katanya. DP dulu katanya. Syirik DP juga syirik. Allahul musta'an, bayangkan itu. Akhirnya terawang sama mbah tadi, baca qomat kami tak jelas itu, sambil ngunyah kelapa muda itu. Allahul musta'an, kelapa muda dikunyah-kunyah itu, semprotkan di pancinya nampak katanya. Syirik. Allahul musta'an, lihat itu. Sampai sedemikian rupa praktek kesyirikan ya Allahul musta'an. Mungkin kadang ya, mbah tadi karena bekerja sama dengan setan, barakallahu fiik, setan itu kan mencuri pendengaran dari langit berapa? Yang dicuri 100 khobar yang benar cuman 1, itu pun kalau benar. Sebagai ujian itu.
Kadang tebakan dukun ini benar. Oh Pak, saya ketemu Pak, mobil Bapak warnanya hitam kan ya. Mereknya Expander kan. Nah, kata orang, iya Mbah, bener Mbah. Sekarang mobilnya itu sedang dijual dealer kan. Ini tempat apa? Di kantor PBB, pusat barang bekas. Wah, datang nih ke kantor PBB tadi, pusat barang bekas. Ketemu pas mereknya Expander juga. Berarti apa? Dukunnya sakti atau bagaimana nih? Ujian. Ujian, kadang dukun nebak benar juga. Setan bantuannya. Bayangkan itu. Nah, dicek teliti sama, nomor platnya persis, mereknya Expander. Nah, Expander ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, ternyata apa? Ujian, barakallahu fiik. Jangan pernah percaya yang seperti itu. Datang ke dukun, datang saja benarkan apa yang dikatakan dukun, berarti dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Lihat itu. Datang ke dukun, benarkan apa yang dukun katakan, bertanya tentang perkara gaib pada dukun, tidak diterima salatnya 40 hari. Apa maknanya kemarin? Enggak diterima salatnya 40 hari. Selama 40 hari tersebut, salatnya itu enggak dinilai. Paham ya? Cuman sia-sia saja. Ya kan? Nah, untuk masalah salat setiap harinya, beban dia salat tetap sudah apa? Terbebas dari tanggung jawab ya, cuman enggak dinilai, enggak ada nilainya. Habaan mansura, Allahumma musta'an. Ngeri. Gara-gara cuma datang ke dukun tanya. Tanyanya perkara gaib loh ya, bukan tanya jalan loh ya. Tanya perkara gaib. Nah, kita lihat berikutnya, au yukhbiruhu anil mal mafqud. Sahih. Atau kadang-kala datang ke dukun, datang ke dukun minta bantuan jin untuk mengkabarkan kepada dia tentang harta yang hilang. Hartanya hilang, kadang dicuri oleh setan jin. Jin macam-macam. Dan kadang-kala tidak menutup kemungkinan yang kata orang bilang tuyul-tuyul itu mungkin aja ada. Paham ya? Nah, ini jin macam-macam bentuknya kan. Uangnya hilang terus. Tapi kadang anehnya ada orang, ada ikhwah itu cerita, itu setiap hari uangnya hilang tapi yang hilang 20 ribuan terus. Mesti itu. 20 ribu hilang, 20 ribu hilang. Tapi yang 100 ribu, 50 ribu enggak dicuri sama dia. 20 ribuan hilang terus. Nah, itu bisa jadi memang siasat di situ. Memang sengaja ngambil 20-an terus gitu loh. Nah, yang seperti itu kadang-kala perlu diruqyah. Yang diruqyah tempatnya atau tempat kotaknya yang dipakai untuk menyimpan harta tadi, diruqyah. Atau dioper, diubah tempatnya ganti tempat yang lain coba. Karena yang namanya jin barakallahu fiik itu dengan izin Allah Ta'ala mengganggu dengan cara seperti itu mampu gitu loh. Paham ya? Banyak sekali. Uang hilang. Itu pun hilang kalau milih tadi, yang 20 ribuan tadi, sebagian keadaan seperti itu. Al-ghardalik minal umur allati yas'aluhu anha. Atau yang selain itu dari perkara-perkara yang dia bertanya tentangnya, tentang perkara gaib. Hati-hati, haram. Fayakhud min dini wal iyadu billah, maka dia keluar dari agamanya wal iyadu billah. Wa yartaddu fi syai'in yadhunnu annahu sahlun. Dia sudah murtad dengan sesuatu yang dia mengira itu mudah, perkara sepele ini. Cuma ngamuk aja kok, enggak ada nilainya. Tapi dia persembahkan, ya, nyamuk tadi dia persembahkan, dia sembelih untuk apa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatannya nyamuk barang gratis, tapi diperuntukkan untuk selain Allah Ta'ala, untuk sebagai sarana kesyirikan, haram. Nah, lihat itu. Sahal, santai, tapi ternyata murtad dia, tidak sengaja. Fal amru khatirun jidda. Maka perkaranya bahaya sekali, bukan perkara yang remeh atau sepele. Ini yang kita ambil barakallahu fiik. Ada pembatal keislaman yang kedua. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.